Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah terhubung dengan Mas Fatin Kamal. Assalamualaikum Mas Fatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Masih Alhamdulillah gimana sih? sehat. Alhamdulillah juga sehat Mas. Mas sekarang di Jakarta ya? Iya lagi di rumah bener. Ah, tadi kita sempat nunda ini ya, bikin podcastnya soalnya Mas mau ngantar ayah ke rumah sakit. Iya, jadi bokap Dan nyokap gue kerja di rumah sakit jadi tiap hari kan nggak mungkin mereka naik KRL kan, soalnya ODP jatuhnya. Jadi gue antar jemput. dan orang tua Mas Fatin ini di rumah sakit COVID gitu. Iya, salah satu rumah sakit rujukan, rumah sakit Fatmawati. Oh, dan mereka ngurusin pasien COVID juga. Um, nggak secara langsung, maksudnya nggak di garda depan sih. Soalnya kalau bokap gue terkadang berapa dapat shift buat urusan sama COVID, tapi kadang-kadang juga enggak. Jadi nggak secara langsung banget. Oh, tapi di rumah sakit rujukan COVID gitu ya. Iya. Nah, itu gimana sih perasaannya Mas Fatin sebagai seorang anak yang orang tuanya bekerja di rumah sakit rujukan COVID gitu? Deg-degan sih. Susah Gimana jelasinnya. deg-degannya? Iya, deg-degan sama kesel. Keselnya gimana? Keselnya Harus soalnya nganterin. ini sih apa namanya, penanganan COVID itu kayak nggak total gitu loh. Jadi gue kesel aja jadinya. Udah orang tua gue kerja di rumah sakit, terus udah capek-capek orang-orang kerja di rumah sakit, penanganannya nggak total kan. Iya, Kayak iya, gitu iya, lah, iya. kesel. Dan itu mesti timbul rasa aware gitu kan. Kalau aku mungkin kalau jadi anaknya orang tua yang nanganin pasien COVID mesti wah ini deg-degan banget tuh. Terus di diriku timbul kayak aware gitu biar gimana sih masyarakat lebih aware juga kepada COVID itu sendiri gitu kan. Nah, emang Iya benar. sebenarnya yang terjadi sebenarnya itu gimana sih Mas? Itu kondisi lingkungan Mas Atin tuh kayak gimana di desanya di lingkungan rumahnya? Uh, jadi gue walaupun tinggal di Jakarta, mungkin orang-orang mikir wah ini kota besar kayak hidupnya enak gitu, tapi sebenarnya enggak juga sih. Soalnya di sini juga ada kesenjangan sosial kan, jadi Hmm. ya, dan kebetulan gue tinggal di daerah perkampungan, jadi bukan di daerah komplek gitu lah istilahnya. Kalau komplek mungkin bakal lebih teratur, cuman tinggal di perkampungan. Kalau warga sini juga masih pada suka nongkrong di depan, ngobrol-ngobrol bersama tetangga gitu, karena lagi di rumah aja kan. Iya. Terus kalau sore itu jalan rame buat pada jajan, itu gue kesel banget. Gue juga keluar beli makan, tapi gue sendirian paling pakai masker, terus habis itu ganti baju. Nah, kalau orang-orang yang lain tuh gue nggak tahu sih, mereka naik motor bertiga, ada yang gue lihat pacaran, Gila. kayak aduh, gemes banget rasanya. Itu emang di dekat Mas Fatin yang positif ada berapa? uh, Terakhir gue lihat tuh sekitar seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, itu kelurahan gue itu baru sekitar 20 orang gitu ya. Wih, itu udah banyak banget loh. Sebentar, gue lupa. Pokoknya kelurahan gue itu terbanyak sekecamatan. Nah, gue lupa berapa. Dan kalau kelurahan di Jakarta kan kecil-kecil ya kan Mas, nggak Iya, begitu luas kan? nggak kayak di Jawa Tengah atau Jogja itu kan gede kan. Iya. Kecil-kecil sih lingkupnya emang. Dan itu masyarakat masih berani keluar gitu ya, masih Nggak enggak rasa social takut distancing bro. gitu. Iya, sobat gue ngeliatnya. Oh iya. Terus kalau ibadah sendiri gimana? Di masjid atau gimana? Masih dekat rumah gue masih mengadakan sholat jamaah. Tapi kalau terawih enggak. Sholat Hmm. jamaah masih. Cuman karena gue masih Tadi anjuran Jumat gimana? selama ini gue enggak, Jumatan juga enggak. Jumatan ada nggak? Gue udah lama banget gak ke masjid. Aku masih cukup beruntung sih di sini soalnya masih ada tarawih, masih Jumatan meskipun kita ini sih kasih jarak sholatnya. Di sini udah enggak, soalnya ini kan zona merah banget. Sholat jamaah Iya masih, sih. cuman gue nggak milih nggak ikut, soalnya gue kan juga ODP, soalnya kan gue tiap hari apa namanya punya nama bokap nyokap, terus ke rumah sakit juga gue takut bawa nggak sengaja, jadi gue
Enggak, gue di rumah aja. Lebih Gue baik jaga di jaga rumah gitu. ya. Bener sih. Kalau Ya, daripada ada yang kena mending di rumah. Nah, akhir-akhir ini aku sering lihat Mas Fatin bikin story soal PSBB terus kebijakan pemerintah gitu kan. Eh, Itu emang dari Mas Fatin tuh ada keresahan seperti apa gitu? Iya, jadi dari awal ini ya, kalau dijelasin nih, gue runtut aja ya. Dari awal virus ini outbreak-an di Cina, itu kan booming banget tuh. Apalagi di Twitter kan, wah ngeliat ini kacau banget gitu. Cepet banget nyebarnya. Iya. Terus itu kan akhir 2019 gitu kan. Awal 2020, bulan Januari. Itu apa namanya? Gue mulai baca-baca tentang ini virus, walaupun gue baca-baca, pokoknya gue baca-baca di jurnal-jurnal berita-berita luar, seberapa mengerikannya, seberapa iniannya, seberapa cepat nyebar gitu. Terus seberapa kemungkinan dia bisa nyebar ke dunia luar juga kan. Dan bahkan ketika itu udah di waktu itu awal-awal belum ditetapkan sebagai pandemi, tapi dia udah orang-orang pada apa ya istilahnya, memperkirakan kalau itu bakal jadi pandemi gitu, Pak, bakal jadi mendunia lah pokoknya, go internasional. Dan ternyata tuh bener, banyak negara yang udah kena, banyak buat negara yang udah kena, tapi saat itu Indonesia belum kena sama sekali. Nah di sini nih gue apa ya, gue nggak tahu, gue resah gitu kayak aduh. Gue waktu baca semua negara ada banyak yang kena, Indonesia belum, tuh gue kayak langsung apa ya, aduh kok ini gini sih gitu. Gue bingung soalnya harusnya nggak mungkin Indonesia belum ada yang kena gitu. Iya, benar banget. Secara kalau lo ngelihat fasilitas di sini gitu dibandingin sama negara-negara luar yang lebih maju, lebih modern, mereka udah kena, apalagi kita gitu. Dan di saat itu juga ternyata pemerintah Indonesia itu malah menurut gue konyol. Dia bukannya mengadakan tindakan pencegahan, justru malah apa ya, aji mumpung kalau bisa dibilang. Jadi mumpung orang-orang nggak mungkin ke luar negeri, dia narik orang-orang biar ke Indonesia datang gitu. Itu inget banget bulan Februari kalau nggak salah. Di bulan Februari itu pemerintah Indonesia bilang kayak gitu, kalau kita buka pariwisata kita yang selebar-lebarnya, kita kasih diskon tiket pesawat, kita kasih influencer biar orang-orang mau ke Indonesia. Dan waktu gue tahu itu, gue langsung kayak tuh kacau, udah nggak bener nih. Tapi di saat itu gue belum punya bukti nyata kalau iya sih bakal masuk Indonesia kan. Baru di awal Maret itu tuh diumumin sama presiden kita kan, ada positif gitu. Nah, mulai dari situlah gue yang mulai, dua itu ya pertama kali. ya gue udah mulai ini ya, udah mulai sering makin sering baca lagi ya, gue update terus setiap hari gitu. Terus waktu makin di sini, yang gue lihat itu, yang bikin gue makin resah adalah pemerintah kita tuh kayak nggak serius buat nanganin corona. Kenapa gue bisa Nggak bilang serius itu gitu? Maksudnya gimana, Mas? Ya mereka nggak serius karena pertama nih, ini kan keadaan gawat darurat ya. Peraturan PSBB itu pertama baru diterbitin, baru di apa namanya, di legal lah, baru sah itu kalau nggak salah, gue lupa bulan April kalau nggak salah, ingat gue lupa bulan April atau Maret, pokoknya April atau Maret lah, antara 2 bulan itu gue lupa. Pun kalau itu bulan Maret, itu udah 2 bulan sejak kok bulan Maret, itu udah hampir sebulan dari kasus pertama kan, di tanggal awal Maret itu. Kalau itu di akhir Maret ya, kalau itu di April, itu udah hampir 2 bulan setelah kasus pertama. Maksudnya itu dari 30 hari baru ngeluarin perintah buat jaga sosial gitu. Sebelum itu cuma ngasih himbauan doang. Dan ya itu makanya gue resah banget. Orang-orang kita tuh nggak bisa kalau cuma dihimbau gitu loh. Bahkan pakai peraturan pun masih banyak yang langgar gitu. Dan menurut gue, ya udahlah, gue harus ngapain? Gue nggak bisa apa-apa. Gue cuma bisa bacot doang. Akhirnya ya udah gue bikin aja terus story update ngata-ngatain biar orang-orang tuh tahu gitu kalau ini tuh bahaya gitu. Dan Itu sih itu tujuan cukup utama gue. berfungsi tuh, Mas.
cukup berfungsi fungsi itu buat teman-teman teman-teman yang at least nge-save nomornya Mas Fatin sih. Cukup Nah tahu ini lah. sebenarnya bahayanya itu. gue agak kesel sih. Jadi kalau gue perhatiin ya, scene-nya gue perhatiin yang nge-view-nya itu. Jadi di story 1-2 gue, misalnya 90 orang nih. Ntar kalau udah story 4-5 itu bisa anjlok jadi 70, 60. Jadi banyak yang udah baca, ini paling bacotan lagi, skip gitu loh. Mereka nggak ngambil Iya. esensi di dalam situnya. Apa yang, ya gue nggak peduli sih, gue cuma pengen nyampein aja. Atau mungkin mereka yang keep itu cuma karena udah enek aja dengan berita di televisi, semua beritain corona apa gitu, terus aduh males banget mau dengerin bacotan kayak gini, apa sih corona terus. Bisa jadi sih, tapi masalahnya ya misalnya emang mindset kayak gitu, gue nggak begitu setuju soalnya sekarang ini genting banget, corona itu genting banget. Gue cerita dikit ya, jadi bokap gue pernah nih foto, bokap gue kan di radiologi kan, dia ngefoto dada orang tuh, apa sih namanya, ngeronsen, ngefoto. Jadi misalnya hari Senin nih, hari Senin dadanya itu masih bersih kan, besoknya difoto lagi, dadanya udah langsung penuh flek gitu putih. Jadi kayak secepat itu bisa mungkin aja secepat itu virusnya bekerja dan ya itu ngeri banget, makanya gue bingung kenapa orang tuh bisa santai banget gitu, padahal harusnya nih strict banget. Dan gue kesel juga di saat kayak gini nih masih banyak yang apa ya, ngebela pemerintah gitu loh. Gue bukan anti banget ya, tapi anti sih, cuman hati-hati. Gak selamanya itu mereka tuh harus denger kata-kata baik gitu, kayak udah lanjut aja, kamu udah ngelakuin yang terbaik, kayak lanjutin yang gak bisa. Kadang-kadang tuh menurut gue ya lu harus tahu kenyataan nih, kenyataannya kayak gini nih, ini kenyataan, ini yang kita punya, ya mereka harus tahu gitu. Dan mereka tuh banyak orang tuh yang kayak nggak, ala nih paling cuma anti pemerintah dan pemerintah gitu, paling nih benci Jokowi, pendukungnya Anies, kagak gitu. Gue kemanusiaan gue bilang, gak tahu. Oke. Dan sekarang kayaknya ada isu kalau SBB mau dilonggarin ya Mas. Itu menurut Mas Fatin gimana tuh? Gue ya sih, gue baru lihat tadi. Gue tadi nonton di Mata Naik gue. Tapi belum selesai sih tentang pelonggaran PSBB. Menurut gue apa ya? Jadi gini, kalau menurut gue kita tuh sebenarnya punya dua pilihan buat melawan pandemi ini. Pilihan pertama itu kita santai aja, nggak usah ada pelarangan yang ketat, bakal banyak orang yang kena, terinfeksi. Yang dinamakan herd immunity itu ya? Iya, bisa dibilang herd immunity. Bagusnya kenapa? Bagusnya itu walaupun banyak yang mati, ekonomi itu bakal cepat pulih. Kalau menurut gue ya, walaupun banyak yang mati, ekonomi bakal cepat pulih. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita SBB yang benar, kita lockdown diri kita. Yang benar-benar ketat gitu ya. Ekonomi bakal mati gitu. Dan virusnya bakal lama juga. Tapi yang mati sedikit, banyak nyawa yang selamat. Dikit. Nah, yang jadi permasalahannya, sebenarnya kalau mau dibilang benar atau enggak, dua-duanya bisa dibilang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Yang opsi pertama benar, kalau ada benernya, opsi kedua juga ada benernya, sama-sama punya sisi salahnya gitu loh. Tergantung pemerintah mau yang milih mana kan. Nah, menurut gue dari semua kebijakan yang ada, termasuk pelonggaran PSBB ini, pemerintah ngambil opsi yang pertama. Dia mau nggak apa-apa banyak yang mati asal ekonominya cepat pulih besok setelah selesai dari ini gitu. Kalau menurut gue ya. Tapi ngeri juga sih Mas kalau banyak yang nggak terselamatkan. Kalau misalnya dihitung pakai data yang ada sih, kita kan angka kematian itu kan sekitar 6-7% ya. Kalau misalnya yang kena itu 80 dari 200-an, itu sekitar 150 juta yang kena.
berarti yang mati itu sekitar pokoknya yang mati itu gue kemarin ngitung sekitar 15 jutaan orang, sekitar 15 juta orang. Tapi di balik itu sendiri gue sebenarnya juga agak setuju kalau 15 juta orang itu hilang gitu. Gimana? Kenapa? Gue setuju soalnya kalau lu lihat sekarang ya, masih ada PSBB aja banyak orang yang bilang mereka nggak ngotak gitu, masih ngelanggar, masih ngumpul. Bahkan yang terakhir kemarin tuh Sarina itu, lu tahu kan beritanya yang itu banyak banget yang datang gitu kayak langsung. Ya maksud gue banyak orang masih yang orang bodoh gitu kan. Yang menurut gue kalau misalnya 15 juta itu orang bodoh semua mati nggak apa-apa sih. Malah bagus gitu buat kemanusiaan. Kenapa? Biar Indonesia lebih cepat maju gitu, Mas. Iya, jadi ngurang-ngurangin populasi atau popularitas ya populasi orang bodoh di Indonesia gitu lah. Tapi yang bisa mati yang bodoh-bodoh aja. Populasi. Nah, maksud gue bisa aja dari antara 15 juta itu penjahat, orang jahat, terus orang-orang bodoh gitu itu kan bagus gitu kan. Tapi kan susah juga Mas kalau mau milah biar yang bodoh yang mati kan nggak bisa. Soalnya yang bodoh itu malah mudah buat nyebarin kan. Nah justru mereka mudah buat kena juga. Malah orang-orang yang pintar menurut gue yang bakal selamat. Soalnya mereka pasti jalanin semua protokol lah, cuci tangan, terus pakai masker, nggak keluar-keluar, paling gitu. Aku kemarin sempat lihat ini, sebuah gambar di Twitter tuh, ada orang tua yang lagi ngantri di bank, mereka duduk di kursi dan kursinya kan ada silangnya itu Mas, tahu kan? Tahu, nah tahu. itu Iya itu. itu apa di banknya tuh nggak ada yang memperingatin atau gimana, nggak ada yang mengedukasi nggak? Nah, Kan kasihan banget gitu loh. Dan ironisnya malah susah banyak yang menghujat gitu loh. Susah, orang Indonesia itu susah. Bahkan lo tau yang baru aja kemarin itu yang bandara Soekarno-Hatta ramai banget itu. Nah itu sebenarnya pihak bandara tuh udah ngasih tanda ini batasnya udah ngasih tahu jangan deket-deketan, tapi masih aja emang susah. Iya. Bahkan kalau lo tau juga nggak di suatu bank ada juga yang cukup kocak. Jadi bank itu kasih peraturan kan nasabah tanpa masker nggak boleh masuk. Akhirnya ada nasabah yang minjem maskernya tukang parkir. Terus itu kata tukang parkirnya itu udah 20 apa 50 orang gitu yang pakai. Gila. Itu kalau dia udah kena langsung 50 kan. Udah satu klaster sendiri tuh. Makanya gue bilang ya orang-orang kayak gitu kan orang bodoh namanya ya. Maksudnya ya mereka datang lagi gini nggak nyiapin masker gitu. Masker 6.000 10.000 kan sekarang harganya nggak begitu mahal yang kain. Iya. Ya kalau misalnya mati mungkin kebanyakan orang-orang kayak gitu sih. Kasian cuman gimana ya? Iya sih. Tapi yang lebih kasihan lagi kan Mas, ini kalau orang-orang bodoh itu pada keliaran kemana-mana. Terus orang yang nggak punya tapi dia pinter, tapi gimana ya? Yang ini yang harus nyari uang buat ngebutuhin, mencukupin kebutuhan seharinya doang gitu loh. Nah itu kan yang paling kasihan. Ya masa dia harus meninggal gara-gara orang bodoh kan? Itu makanya sebenarnya kalau misalnya lu ngeliat di media nih para hal itu nyarannya buat pemerintah tuh ambilnya lockdown, kan ada undang-undangnya tuh sebenarnya. Jadi kebutuhan rakyat itu dipenuhi. Jadi misalnya emang Jakarta orang kan keluar kan buat kerja kan otomatis. Maksudnya pabrik-pabrik juga tutup gara-gara dia kerja kan. Apa misalnya nggak ada yang beli kan. Jadi gini, misalnya lo bayangin deh kalau di saat lagi krisis kayak gini, misalnya nih untuk kebutuhan pangan kita ambil yang lokal dari daerah mana, dibeli sama daerah yang lagi karantina, itu ntar dikasihin buat masyarakat yang nggak mampu. Terus pabrik-pabrik yang tadinya dia itu produsen suatu barang apa yang berguna buat masyarakat, dia produksinya nggak diberhentiin tapi dilanjutin dengan catatan dan dibeli gitu kan, jadinya nggak bakal kehilangan pasar. Terus
ya maksudnya orang-orang juga yang nggak perlu kerja jadi nggak usah kerja gitu kan. Sekarang kan yang orang-orang yang nggak kerja kan cuma PNS yang ya paling PNS sama orang-orang yang bisa akses kantor dari rumah. Oh iya, oh benar banget. Pemilik usaha kan juga sebenarnya bingung, dia mau kali apa namanya, gue banyak kok ngeliat pemilik usaha yang sampai ngejual motor kendaraan gitu buat biar bisa gaji karyawannya di saat lagi nggak ada produksi. Itu mereka mau sebenarnya gaji karyawannya, nggak, mereka nggak ngusahain sebisa mungkin nggak PHK, tapi ya terpaksa banget kan, kasihan juga sebenarnya gue. Aduh, Iya sih, kalau banyak inisiatif banget juga mesti mereka. makanya sebenarnya uh, salah satu tujuan hukum itu kan adalah, kalau bisa bilang, cita-cita ya, cita-cita para pendahulu kita, gimana ke depan negara ini bakal dijalankan gitu kan. Ada nih tentang karantina kesehatan, takutnya dipikirin misalnya ada suatu keadaan kayak gini gimana gitu. Ya ternyata negara kita sekarang nggak mampu buat ini, buat nutup kayak gitu. Makanya Iya gue sih. kecewa banget sama negara. Maksud gue, pandemi ini kan emang nggak diprediksi bakal ada kan, siapa yang mau ada pandemi. Tapi kan kayak istilahnya kan kayak perang gitu persiapan. Ya mau nggak mau, walaupun kita nggak tahu kapan datangnya, kita harus siap buat perang mau kapanpun aja. Harus siap senjata, harus siap ya perheteran lah, sumber daya gitu kan. Ternyata kita nggak siap sama sekali. Bahkan kalau lu lihat di data WHO itu, rumah sakit itu nggak punya inian juga, nggak punya apa namanya, nggak punya rumah sakit kasur yang cukup. Makanya itu yang dikhawatirin sama para praktisi kesehatan. Oke. Terus ini kan udah lama. Ini kan masyarakat apa ya? Kalau angka di Indonesia kan naiknya dikit kan ya Mas, karena ya mungkin kendala itunya buat tesnya mungkin. Nah, ini masyarakat udah sampai sekarang aja. Kalau di awal-awal kan aku lihat banyak tuh masyarakat di desa-desa tuh pada aware banget, kayak mereka apa ya, sebelum masuk itu disemprot dulu ya, meskipun itu sekarang udah nggak boleh ya, kan berbahaya kan, apa namanya, desinfektan. Sekarang masyarakat tuh kayak udah bodo amat gitu loh Mas, udah dibuka lagi kayak gitu, portalnya dibuka, terus pada ke pasar, dan di pasar pun aku melihat mereka nggak, banyak yang nggak pakai masker, nggak social distancing ya, mungkin karena di lingkungan ini masih belum banyak yang terinfeksi sih. Kalau di Magelang sendiri ada beberapa 30-an kalau nggak salah terakhir ini yang terinfeksi. Jadi kayak belum aware gitu sih Mas. Nah, ini gimana caranya biar masyarakat itu bertahan gitu loh Mas? Kenapa hal itu bisa terjadi dulu ya? Pertama, itu gara-gara masyarakat kita yang tadi bodoh. Yang kedua, tren berita yang beredar di masyarakat itu selalu berita yang nuansanya itu selalu positif. Itu menurut gue ya, ini jelek jadinya. Jadi selalu yang ditekanin sama media itu, corona bisa sembuh, jangan panik, corona bisa sembuh, jangan Atau panik. itu mungkin motivasi mereka ngasih berita yang positif itu biar masyarakat itu nggak pada panik gitu, biar imunitas mereka lebih baik itu mungkin. Tapi masalahnya, kalau misalnya emang keinginannya kayak gitu, mungkin ini bakal sama kasusnya kayak awal-awal PSBB, awal-awal corona itu, Jakarta itu pernah nge-stop busway sama MRT apa ya. Harapannya dengan di stopnya busway dan MRT, orang-orang pada nggak naik itu. Tapi kenyataannya malah orang-orang ngantri. Dan Jadi, itu malah mereka jadi kadang apa yang diharapin itu nggak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Mungkin dengan harapannya dengan adanya berita positif, orang-orang bakal termotivasi. Ayo aja dikit lagi, semangat, kita harus PSBB gitu. Tapi kenyataannya dengan banyaknya berita baik itu, malah orang-orang mikir, yes, kita udah mau selesai, santai aja sekarang, santai aja, udah nggak usah ketat lagi, santai aja. Udah. Jadi kan kayak gitu mindsetnya. Makanya yang gue, tiap pada orang nge-share berita positif itu selalu gue iniin, hati-hati nge-share-nya, malah bikin orang lain gak aware gitu. Itu yang gue berarti rasain. sekarang waktunya media itu memberitakan yang sebenarnya gitu, yang nggak positifnya aja gitu kan maksudnya. Ya menurut gue, iya, harus seimbang. Soalnya
kalau misalnya lu lihat di ini juga ya, virus ini aja masih sering bermutasi gitu, jarang banget diberitain. Terus orang yang sakit, orang yang sembuh bisa kena lagi itu jarang banget diberitain. Orang yang sembuh itu ada kemungkinan bakal rusak paru-parunya, itu mungkin walaupun ini masih belum terbukti banget, belum banyak kasusnya, tapi udah ada kasusnya dan itu bisa terjadi dan gak banyak diberitain. Ya yang kayak gitu-gitu sih yang kacau. Jadi orang-orang tuh ngeliatnya santainya aja gitu. Oke, sekarang mau Mas Fatin sampaikan buat teman-teman yang menonton atau yang mendengarkan nanti. Apa ya? Gue sih pengen sampein ini aja buat yang nonton, terutama kalau lu mahasiswa atau pemuda gitu. Lu ini punya peran besar di saat ini, nggak cuma buat di rumah aja, tapi lu harus bisa buat ngedukasi sekitar lu biar sekitar lu itu tahu betapa bahayanya kita sekarang, betapa gentingnya kita sekarang. Nggak cuma masalah corona doang, banyak masalah lain kalau lu tahu gitu. Ada masalah pangan, ada masalah hukum, dan lagi kacau gitu. Negara kita ini nyangkut paut juga sama kehidupan lu 10 tahun, 20 tahun ke depan sama kehidupan anak-anak lu. Jadi mulai aware aja sama sekitar. Itu sih yang gue bilang. Jangan apatis. Siap, oke. Sangat seru sekali teman-teman perbincangan kita pada video kali ini. Terima kasih Mas Fatin atas waktunya. Don't forget to like this video, share, and comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.